Bridge, welcome back to Adventure by EduBridge. Oke, dan menyambung dari episode yang kemarin ya, saat ini di episode kali ini kita akan bahas yang seru-seru nih, yang mana ini lagi ramai diperbincangkan ya, yang mana kayaknya relate buat student-student yang sekolah internasional nih, yang memang semuanya mau persiapan ke luar negeri. Oke, say hi dulu ke narasumber kita, kembali lagi ke CEO EduBridge, Sir Martin. Halo Sir. Halo Melati, halo Bridger, semuanya apa kabar? Ya baik. Suhunya berapa Sir di sana? Lagi dingin banget ya? Lagi dingin sih sekitar 3 atau 1. Oke. Lumayan. Wow. Paling dingin lah maksudnya kalau di London. Oke. Masih bisa jalan-jalan keluar kok pakai jaket, don't worry. Oke. Nah, gini Sir, sekarang kita nih lagi ada case ya, fenomena sekolah internasional yang mana minta untuk student-studentnya itu yang mau studi ke luar negeri itu hanya menggunakan satu aplikasi tertentu yang memang sudah kerjasama dengan sekolah gitu ya. Ini jadi cukup untuk pakai aplikasi itu untuk pengurusan visa, apply ke uni gitu. Jadi kalau menurut Sir Martin itu seperti apa sih Sir? Jadi apakah cukup technological consultation aja atau sebenarnya student itu masih perlu education consultant kayak kita? Kayak EduBridge gitu. Oke, so jadi sebelum saya mulai, saya kasih tahu dulu, saya akan menjelaskan background saya di master degree saya di Bristol. Oke. So background saya ini adalah digital business. Oke. So digital business, jadi gimana mendigitalkan mentransformasi sebuah bisnis menjadi digital. Alright. Okay. So selama saya kuliah, saya ketemu banyak expert, professional. Mereka bilang teknologi itu penting karena untuk membantu misalnya proses kerja. Okay. Tapi tergantung mau teknologi apa dulu gitu kan. Okay. Dan saya masih ingat bahwa waktu kita mempelajari, waktu saya kuliah di UK di Bristol, itu saya mempelajari bahwa profesional itu bilang di bidang industri seperti kayak jasa industri, kayak service industry, kayak termasuk EduBridge, education consultancy itu kan adalah kayak service industry. Yes. Kan? Nah itu sebenarnya nggak bisa hanya mengandalkan teknologi. Oke. Okay. Ya itu nggak bisa mengandalkan teknologi doang. Jadi mereka harus ada human touch. Ya, okay. Jadi teknologi tanpa human touch itu tidak akan jalan sebenarnya. Iya, oke. Tapi detailnya tuh kayak gimana sih, Sir? Human touch, human service tanpa teknologi sama sekali juga ketinggalan zaman. Betul. Ya kan? Jadi tidak efisien. Betul. Yes. Jadi memang waktu saya mempelajari itu memang teknologi dan human touch itu harus di-combine, ya kan? Okay. Nah, human touch itu juga beda-beda, tergantung kamu mau buat teknologi apa dulu nih. Kayak contohnya kita tahu kan kayak Amazon, Tokopedia, kayak misalnya Blibli.com itu kan service industry juga. Betul. Ya kan? Tapi service industrinya yang fast product, betul kan? Ya. Produk. Ya kan, kamu ngelihat produknya apa, mau beli, terus nggak suka, dibalikin, komplain, itu di belakangnya ada servisnya, ya kan, ada orang yang handle, ya kan. Yes. It's not that hard. Biasanya mereka nggak akan tidak perlu kayak provide kayak produk ini seperti apa gunanya nanti dalam waktu 50 tahun, tinggal tulis gini lebih gampang, karena kan itu cuma kayak produk ya, kalau pakai rusak udah tinggal lagi, betul kan? Betul. Ya. Tapi gimana dengan jasa? However, EduBridge consultancy, like education consultancy, ini beda dengan yang service industry yang produk itu. Oke. Kita ini lebih ke benar-benar pure service, ya kan? Kita tidak ada produknya kita semua jasa, betul. Betul. Nah, dan kita itu di luar negeri, jadi misalnya UK itu banyak kota-kota, ada London, ada Bristol, ada Manchester, ada Durham, ada Edinburgh, bukan Edinburgh ya, Edinburgh. Ya, bukan Edinburgh ya, ada Glasgow, ada Southampton, Nottingham, Liverpool, ya kan, New York, ya kan, nah itu macam-macam. Atau ke US, ada US itu nanti ada banyak, ada East Coast, West Coast, ada East Coast, ada kota-kota apa, ada New York, Boston, ada Philadelphia, kalau di West Coast ada Seattle, LA, ya kan, Australia, Sydney, Melbourne, bla bla bla, masih banyak lagi. Canada, East Coast, West Coast, Vancouver, Toronto ya. Itu satu, kita mesti ngerti ya kan, apakah teknologi itu bisa sedetail itu kan menjelaskan
ya kan, satu, ya kan. Nah, terus kemudian itu kan yang tadi kita dulu yang kemarin kita bahas ya kan. Betul. Kita memberikan interview. Apakah teknologi memberikan interview secara detail ya kan? Tidak. Tidak. Nah, terus kemudian juga dan kita bisa tahu misalnya anak ini mau apa, dia lebih suka kota yang seperti apa, happy, dia mau kota yang lebih ramai atau kota yang lebih sepi atau kota yang moderate, yang tidak ramai tidak sepi, itu bisa tentuin, oh kamu jangan ke kota ini, kamu ke kota itu, atau kota yang lebih mahal atau kota yang lebih murah, ya kan? Teknologi itu biasanya cuma ya kayak based on AI kan di template aja gitu ya sering. Gitu. Kalau kita based on our experience karena konsultan kita udah pernah tinggal di kota itu, udah sering datang ke kota itu. Dan kita tahu keadaan seperti apa, kualitas dari majority of the population-nya itu seperti apa, ya kan? Apa yang mereka mau, ya kan? Terus misalnya nih, contohnya nih, misal klien kita muslim, ya kan? Aduh ke UK takut nih nanti nggak ada halal. Siapa bilang di UK itu semua bajingan halal semua. Banyak ya, halal. Kamu kemana-mana gampang dapat halal food, ya kan? Di China, aduh nggak ada halal. Jangan salah, Chinese Muslim banyak di China. Oh gitu ya, sering. Kita kasih tahu, iya banyak banget kalau misalnya kayak kita ke Xinjiang atau ke itu kan Uyghur food. Ada lagi yang suku Chinese Muslim, ada yang Hui. Banyak restoran di Beijing aja ada kayak Muslim town. Besar Kelapa itu Muslim semua. It's very easy. Nah itu yang kita bisa kasih tahu ya kan secara engagement-nya tuh human tuh lebih enak, betul? Iya betul. Ada experience-nya yang didapat gitu ya, Sar ya. Ada experience yang didapat. AI itu nggak dapet gitu. Kamu sama robot tuh nggak enak gitu. Yang membedakan aplikasi teknologi yang sekarang lagi membarak di international school, pakai ini aja, saya nggak sebutin merek ya, pakai ini aja karena lebih gampang pakai teknologi. Ya silakan. Tapi orang-orang tua murid yang paham dengan service EduBridge, mereka nggak mau. Mereka nggak macam-macam, no, saya tidak akan pakai itu, saya sudah punya orang pilihan saya sendiri. Nah itu yang sedang terjadi sekarang. Ya, berarti sudah ada case-nya seperti itu ya, Sir ya, saat ini ya? Yes. Karena begitu juga sekarang meskipun misal teknologi itu punya di belakangnya itu backendnya ada service human-nya juga. Tapi apa service human itu cuma 1-2, teknologi kan nggak bakal banyak service human-nya kan, ya kan 1-2. Apakah dia mempunyai pengalaman sedemikian rupa di negara ini, negara itu, kota ini? Betul, nggak ada. Nggak bisa, mereka nggak akan bisa kasih tahu, ya kan? Terus dengan klien dia, let's say lah teknologi ini bisa nge-grab banyak klien ya kan, bisa 1.000, 2.000. Begitu ada komplain apa yang terjadi, terus mereka datang lagi ke mereka minta tolong ke bagian service di teknologi itu, ada nggak yang akan backup? Nggak ada punya orang, cuma 1 orang nggak handle 1.000 orang, siapa yang mau handle servisnya, betul kan? Betul. Nah, Bridgers yang belum tahu bagaimana service EduBridge, nanti bisa come back to the first episode-nya EduBridge, apa aja sih yang dibantu dari EduBridge. Itu akan sangat bermanfaat buat Bridgers untuk menentukan pilihan ke studi ke luar negeri ya. Nanti bisa. Tapi kalau aku notice juga jadi kalau aku notice juga nih, Sir, sama seperti yang sebelumnya Sir Martin bilang, terutama kayak ada pilihan, misalnya student ini aku mau ke satu negara yang mana aku tapi mau sambil kerja nih part time. Kayaknya aplikasi seperti itu tidak bisa memberikan informasi ya atau pilihan seperti apa, detailnya seperti apa. Sebenarnya sih bisa aja aplikasi itu tapi bisa. Oh gitu. Oke. Tapi dan juga informasi secara detail itu nggak bisa didapat. Itu beda banget, betul nggak? Betul. Kamu cek ya di website, gini, Reza kasih tahu sama kamu ngobrol sama orang yang experience langsung, kamu pilih yang mana? Langsung sih, Sir, sama orang yang experience. Terus betul, terus kamu bisa tanya kan, kamu bisa bertukar pikiran. Yes. Kalau aku budgetku segini, aku mau tukar ini kerja part time gitu kan, ini bisa kerja part time. Kira-kira oke gak sih, bisa ngebantu gak sih? Kamu kan lebih suka kalau kamu tanya dan kamu nanya experience, kamu tanya pendapat, feedback, betul gak? Betul. Iya. Teknologi itu sekadar mempermudah aja. Misalnya pas application, jangan sampai application-nya miss atau ada lain-lain. Dokumennya jangan sampai miss karena nanti ada teknologi itu yang sebenarnya yang membantu meringankan pekerjaan manusia agar lebih jangan sampai ada kesalahan, meminimalisir kesalahan. Tapi ada dan
Mungkin kalau produk service ya produknya ada barangnya itu bisa lah pakai itu oke lah gitu kan. Even somehow produk barangnya dari business application aja, kamu beli baju, kamu bingung ini bajunya bakal bagus ya kalau saya pakai, betul nggak? Iya betul. Akhirnya ujung-ujungnya tetap ke mall. Iya saya juga gitu. Betul. Ya kan, ya aku lihat teknologi, lihat bajunya, oh ya oke di sale, uangnya oke, tapi udahlah, aku cek di teknologi, aku cek dulu ke mall bajunya kayak gitu. Iya suka kayak gitu, betul. Itu aja produk aja kita masih seperti itu, apalagi yang jasa yang 100% jasa seperti education consultancy. Dan education consultancy ini semua melibatkan masa depan anak-anak putra dan putri anak ibu dan bapak sekalian, betul kan? Itu yang sebenarnya menurut saya teknologi itu is good, tapi belum sampai saatnya. Karena jasa service kayak di education consultancy ini butuh human touch yang konselornya yang notabene yang sudah saya train well, sudah latih benar-benar. Dan in case ada kasus apapun, konselor juga akan kontak ke saya, kita akan maju ketemu dengan klien juga gitu. Nah, karena saya kebetulan ya, saya bukannya mau mamer kesombongan atau gimana, saya dari umur 13 tahun sudah tinggal di luar ya. Jadi sudah tinggal di negara A, negara B, dan 13 tahun sampai saya umur 24, dan sekarang saya di London. Dan di London saya pernah tinggal di Bristol, saya pernah tinggal di London, saya pernah tinggal di Edinburgh, saya juga sering ke Berlin, saya juga sering ke Hamburg, ke Paris, ya kan, ke Amsterdam, dan juga sering tinggal di rumah kakak saya di Kanada, ya kan, pindah-pindah, ya kan. Nah, di Australia, Sydney, ya kan, dulu kecil kan. Nah, Singapura, saya tinggal di Singapura juga dulu. Pernah di Taiwan, pernah tinggal di Shanghai, Beijing. Nah, itu yang saya tahu semuanya. At least saya tahu fundamental itu semua seperti apa. Orang-orangnya seperti apa, lingkungannya seperti apa, peluangnya seperti apa. Gimana penduduk lokal setempat itu treat orang yang berbeda etnik, acceptance-nya seperti apa. Itu saya tahu semua. Wow, jadi benar-benar perlu banget sebenarnya human touch, human experience itu masih perlu banget saat ini. Betul. Dan bisa share ke konselor saya, dan tidak cuma share doang, konselor saya pun juga banyak yang lulusan luar negeri, dan luar negeri pengen cuma negara satu doang. Tapi begitu tuh mereka dampingi student 2-3 hari, 1 minggu, 2 minggu, bertahun-tahun, mereka akan mempelajari juga hal-hal yang sama gitu. Iya, jadi mereka akan lebih paham karena melihat sendiri, ya kan. Mereka akan, coba kamu waktu kamu di UK atau kamu di Shanghai atau kalau di Singapura, coba kamu ke groceries, ke supermarket, bandingin harganya sama Jakarta. Mereka nggak pernah tahu ternyata kalau kamu masak di London kamu ke supermarket itu lebih murah daripada di supermarket di Jakarta. Serius, wow. Orang nggak tahu harga daging ayam di sini 1 kilo itu cuma 70.000 ke 80.000 rupiah. Di Jakarta 1 kilo yang bukan 1,5 kilo ya, yang ayam satu bulat ya. Di Jakarta udah mirip sama harganya menurut saya. Gitu. Tapi kalau buah, sayur itu apel di Jakarta 1 kilo 70.000. Di UK 1 kilo apel cuma 25.000 rupiah. Wow, jadi menarik ya. Ya, mereka nggak paham. Nah, kita bisa jelasin, kita bisa buat kamu kok masak kira-kira kamu, meskipun kalau di internet gitu kan, di teknologi, di internet informasi, kalau biaya itu di UK segini, ya, biasanya ternyata kita ada life hacknya, kita bisa tahu. Gitu. Ternyata murid saya cuma setengah harga kalau kamu masak gitu. Terus kamu udah masak setengah harga, kamu kerja part-time, kamu bisa cover all the living cost. Itu yang orang nggak tahu, nggak bisa kamu dapat informasi itu dari teknologi. Betul. Nah, luar biasa itu yang kamu nggak dapat. Ini penting banget sebenarnya untuk diketahui student dan juga parents yang mau persiapan anaknya ke luar negeri. Yes, sama satu lagi kalau ada masalah, misalnya nih setelah 1 tahun aku tinggal di tahun pertama kuliah 1 tahun tinggal di akomodasi, setelah itu mereka udah nggak bisa lagi tinggal di akomodasi kampus. Mereka harus cari di luar. Datang lagi untuk kita membantu. Terus misal contoh ya ada musibah contohnya. Murid kita, saya nggak sebutin negaranya. Murid kita kena ke scam bank. Mereka transfer 200 juta rupiah misalnya gitu kan ke penipu gitu kan. Terus gimana sih? Panik kan. Anak-anak umur 20 tahun, 19 tahun apa? Bingung pasti. Kita sebagai konselor, ya kan datangin lagi ke EduBridge ya kan. Gimana perlu bantu enggak? Kita akan coba kontak ke sekolah, terus
beberapa konselor kita yang udah pengalaman di negara itu, kita bisa, oh kamu kesini lapor polisi sampai gini, emang tapi bisa lama proses 1 bulan. Akhirnya puji syukur, puji Tuhan, duit itu dikembalikan sama bank. Karena saya bilang, ini yang salah bank. Kenapa? Kalau bisa sampai si scam itu bisa tahu kontak kamu. Iya, betul. Berarti kan ini dari bank punya datanya ya. Konfidensialnya itu kan ke breach, dia punya apa sih, ke hack data, betul nggak? Betul. Nah, akhirnya saya bilang, coba kamu ngomong gini, bahkan balikin semua 200 juta. Karena kesalahan bank. Yes. Itu tahap-tahapnya kita yang bilang. Kalau kamu apply lewat teknologi application, mereka nggak tahu gitu. Siapa yang peduli? Oh my god. Do yourself, handle your problem yourself, ya kan? Ya, of course kita juga pasti kan, ya kamu mesti handle yourself, kan? Kita nggak bimbing, betul nggak? Bisa sakit. Waktu itu COVID, muridnya sakit COVID. Lebih bingung nggak kan? Sebenarnya COVID sih sebenarnya kita nggak makan obat kalau di UK, itu sembuh sendiri. Sebenarnya itu kita di Indonesia ya. Tapi orang tua panik dong. Panik kan. Terus saya kontak ke sekolah dan sekolah ke tim ke student support dan lain-lain itu sampai mereka bisa datangi, mereka bisa kirimin vitamin dan lain-lain itu bisa dikirim. Ya. Itu kita yang handle semua. Nah itu yang kamu kalau ada teknologi siapa yang mau handle? Jadi kayak following service ya, setelah kamu kuliah nyampe di sana, kalau ada something happen itu nggak ada. Jangankan teknologi service, mungkin kayak saya nggak tahu yang lainnya. Tapi kalau di Indonesia kita care, kita pokoknya at least murid-murid kita harus lancar. Tapi ya selama itu masih bisa kita jangkau ya. Jangan sampai misalnya, aduh anak saya nggak lulus nih kuliahnya, kreditnya gimana ya? Coba dong Martin ngomongin sama profesornya gimana dong? Itu udah di luar. Oke. Kita harus ingin ke bagian tim. Betul. Kalau kayak gitu di Indonesia juga sama, Sir. Itu urusan studentnya sama profesornya. Ya kita kasih guidance kamu kemana-mana, kamu ribet kemana. Tapi kita nggak bisa ngomong sendiri ke profesor. You have to do it yourself, right? Itu. Jadi itu beda banget ya jasa, apalagi jasa ini berhubungan dengan your future. Iya. Sama yang produk, ya kan, beda lagi, ya kan. Nah itu produk aja butuh kan, sama kamu mesti ngelihat, barang seperti apa sih melihat gitu kan. Iya, betul. Itu yang nggak bisa teknologi itu ada teknologi, harus ada human touch. Betul. Which is kita punya teknologi, betul kan? Kita punya teknologi di belakang itu digunakan oleh konsulen kita. Tapi service apapun kita tetap human touch. Oke, nah pembahasannya menarik banget ya, dan ini informatif banget buat semua yang mau keluar negeri. Nah, Sir, jadi udah, I got it. What's the ideas? Nah, untuk harapan Sir Martin untuk EduBridge di masa mendatang apa sih? Harapan saya pasti seperti visi misi saya seperti yang sebelumnya. Saya ingin semua orang tua parents itu lebih aware mengenai education, ya kan. Terus kayak misalnya, saya nggak mau menghina ya. Di sini kita cuma share aja ya, bukan menghina atau bisa menyakiti hati. Contohnya misalnya ada yang, saya nggak butuh jurusan kuliah, saya nggak butuh. Pokoknya yang penting kita udah punya pabrik, kita punya bisnis di Indonesia. Saya nggak butuh gini-gini. Yang penting anak saya lulus kuliah udah beres gitu kan. Itu yang saya pernah. Ya kan ada juga orang tua murid ya, saya pernah ketemu misalnya bilang, alah papamu nggak kuliah tinggi-tinggi, lihat tuh sukses. Ya kan, ada. Nah itu yang saya sedih banget. Itu karena zaman kapan? Betul. 30-40 tahun yang lalu teknologi belum ada, persaingan. Setiap 10 tahun manusia itu bertambah 2 miliar di dunia. Betul. Jadi imagine 10 tahun 2 miliar, dalam 40 tahun 2 dikali 4 berapa ya kan? Ya, 4 miliar itu kan. Nah, semakin banyak manusia, semakin banyak problem, dan semakin banyak manusia, semakin banyak persaingan, betul kan? Apalagi teknologi itu berkembang terus, ya kan? Setiap tahun berkembang terus. Kalian kalau nggak ngerti teknologi, gimana kamu bersaing ke depannya, betul kan? Betul. Nah, itu yang punya pabrik, yes. Tapi however, kan kamu juga harus, kamu tahu pabrik kamu bukan cuma kamu satu-satunya yang punya. Betul. Right? Dan anak itu kalau membantu orang tua untuk mengembangkan pabrik, at least dia harus tahu teknologi apa yang berkembang di luar negeri, yang bisa nanti ke depannya dibawa ke balik Indonesia untuk dikembangkan di family business, ya kan? Itu yang mesti paham. Itu yang saya pengen banget di sini. Saya untuk mengeducate semua orang tua parents. Misalnya,
bukan mengeducate ya, kayak lebih ke men-share apa yang Men-share. saya tahu gitu loh, ya kan. Mungkin saya juga nggak sempurna lah, ada juga saya yang mungkin nggak tahu juga gitu kan. Oke. At least saya pengen men-share. Kira-kira kalau kamu nggak tahu, ya saya tahu, saya bisa share. Iya. Kalau orang tua parents ada tahu informasi bisa kasih tahu saya kasih tahu saya. Biasanya saya bisa pakai juga untuk informasi ke rekan-rekan lain, betul nggak? Betul, betul. Nah, maka banyak banget yang orang banyak kan kayak misalnya tentang kayak contoh di Indonesia, banyak banget investor di Indonesia yang lari dari Indonesia ke luar negeri, betul nggak? Oke, betul. Atau enggak misalnya Tesla dulunya, melihat Indonesia kayak potensial, tiba-tiba Tesla lari ke negara lain, betul nggak? Iya, betul, Banyak. betul. Ya. Kenapa Melati? Karena kita itu kurang informasi. Misalnya, apa sih contoh saya bilang kayak misalnya renewable energy science and engineering. Orang mereka tahu apaan tuh, ini apa? Itu dicari banget gitu kan. Nah itu makanya banyak banget yang tenaga skill kita itu kurang. Jadi investor datang ke Indonesia melirik, it's a good opportunity nih ya kan, populasinya oke, besar dan lain-lain, sumber daya alamnya ada, sumber daya manusianya ada. Ternyata pas dilihat sumber daya manusianya ada, tetapi skillnya nggak ada. Oke. Ya kan, dan nggak mungkin mereka juga begitu mereka buka manufacturer atau pabrik di Indonesia, tenaga skill Indonesia nggak ada untuk yang menjalankan pabrik itu. Dan mereka juga nggak bisa meng-hire orang asing untuk masuk ke Indonesia, betul nggak? Iya, betul. Harus meng-hire orang-orang yang di Indonesia, tetapi di Indonesia itu tidak ada tenaga skillnya. Oke, I see. Nah, itu dia Melati masalahnya, akhirnya kabur lagi, ya kan, keluar. Akhirnya mereka hengkang dari Indonesia untuk invest. Nah itu yang bermasalah terus. Terus atau enggak mereka invest di Indonesia, mereka diam bawa tenaga kerja dari luar. Sering kan kejadian kayak gitu. Sering, banyak. Kita nggak itu Melati. Oke. Kita nggak punya sah. Nah itu yang saya nggak mau sampai Indonesia itu akan terpuruk seperti itu terus gitu loh. Nah ini yang saya try to inform students like this is kind of like study subject jurusan kuliah yang nanti high demand di industri. Kamu punya di luar negeri, which is Indonesia suatu saat misalnya dia butuh investor, ada investor, dia butuh tenaga asing, kamu bisa balik Indonesia, kamu bisa menjadi leader di sana. Yes, ya. Betul. Ya, itu yang saya mau sebenarnya itu ya, visi misi kita seperti itu. Kita sharing, educate atau sharing information ke parents. Dan karena kan parents kan perannya tinggi besar ya, untuk kayak mengeducate juga their own children, right? Their own son and daughter ya kan. Nah itu yang saya mau, visi misi kita itu. Gitu. Dan itu akan build trust. Akan terjadilah suatu kepercayaan atau build trust between parents, students and EduBridge services, ya kan? Dan itu baru kita akan grow together. Visi misi saya pokoknya murid saya sukses. Kesuksesan dari sebuah murid yang lewat EduBridge itu adalah kesuksesan EduBridge. Wow. That's why slogan kita we bridge because we care. Jadi itu dibalik dari slogannya ya. Kena banget sih sebenarnya. Wow, luar biasa. Oke, parents, bridgers, kita sampai di sini dulu. Jadi pembahasan ini sangat menarik banget sebenarnya. Dan boleh nanti di-share. Jangan lupa untuk follow semua sosial media kita. Untuk Instagram kita ada di @edubridge_jkt. Kalau untuk mau cek di websitenya ada www.edubridge.co.id. Dan jangan lupa untuk like, follow, subscribe, dan share podcast kali ini kalau memang merasa ini sangat bermanfaat nih gitu untuk kalian semua, dan share jangan lupa ke semua teman-teman yang punya aim dan goals yang sama dengan bridgers yang mau studi di luar negeri. Oke, dan buat bridgers dan parents yang mau langsung konsultasi, kita ada di 9 kota di Indonesia. Untuk head office-nya kita ada di Kelapa Gading, Jakarta Utara, lalu ada di Pondok Indah, Gading Serpong, Kebonjeruk, Surabaya, Semarang, Bali, Pontianak, dan Batam. Banyak ya, jadi bisa langsung datang ke EduBridge terdekat. Oke, see you in the next podcast dengan pembahasan-pembahasan yang pastinya seru banget dan informatif, dan pastinya nge-breakdown semua keperluan informasi untuk studi di luar negeri. Oke, thank you banget Sir Martin buat waktunya. Thank you banget Melati. Thank you semua EduBridge team yang ada di Jakarta di Indonesia. Ya, semoga sukses semua, saya doakan klien kita dan tim-tim kita. You're most welcome, sir. Oke, EduBridge, we bridge because we care.
Thank you, Okay, sir. Bye.